welcome back to my video. Jadi, ini adalah video bagian terakhir mengenai jenis-jenis frase. Nah, di video terakhir mengenai jenis-jenis frase ini kita akan membahas 3 frase. Yaitu, yang pertama ada gerund phrase, yang kedua ada to infinitive phrase, dan yang ketiga ada participial phrase. Langsung saja masuk ke phrase yang pertama di video terakhir kali ini. Kita akan membahas tentang gerund phrase. Apa sih itu gerund phrase? Yaps, gerund phrase adalah kumpulan kata di mana headnya atau yang dijelaskannya itu berupa gerund. Nah, gerund itu sendiri artinya kata kerja yang dinounkan. Nah, biasanya teman-teman pasti taunya gerund itu yang verb ing, ya kan? Verb 1 yang diingkan taunya kan. Padahal gerund itu pengertiannya kata kerja yang dinounkan. Oke? Nah, langsung masuk ke modifiernya. Jadi, modifier atau yang menjelaskan gerund nanti dalam susunan kalimat gerund phrase itu ada beberapa. Yang pertama, ada possessive adjective. Possessive adjective ada my, your, our, their, her, his, its, atau nama orang misalnya saya Novi jadinya novice terus diikuti kata benda, itu yang possessive adjective. Yang kedua yang bisa menjelaskan gerund itu ada adverb atau kata keterangan, ya kan. Terus dan yang terakhir ada direct object. Oke, objeknya langsung. Oke, jadi setelah gerund ada objek langsung. Nah, objek langsung tersebut itu bisa menjadi modifier dari gerund atau penjelasnya dari gerund, seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama yang menggunakan modifiernya berupa possessive adjective. Oke? Di sini ada kumpulan kata her teaching. Yaps. Di sini yang menduduki posisi headnya pasti gerund ya. Gerund di sini cari aja yang ada ing-ingnya. Oke, di sini ada teaching. Jadi teaching di sini merupakan gerund dan berkedudukan sebagai head atau yang dijelaskan nantinya. Terus kira-kira yang menjelaskan itu siapa? Of course di depannya, ya kan? Di depannya ada her. Nah, her ini merupakan possessive adjective. Ya kan, possessive adjective. Nah, possessive adjective di sini kedudukannya sebagai modifier yang menjelaskan head. Oke, seperti itu. Lanjut. Contoh yang modifiernya berupa adverb, ya kan? Di sini ada kumpulan kata working hard. Oke. Cari dulu nih, kira-kira yang ada ing-ingnya mana? Oke, pasti di working. So, working di sini adalah gerund. Di mana gerund menjadi head dalam kasus gerund phrase. Dan kira-kira adverbnya yang mana? Ya, hard ini merupakan adverb. Nah, adverb di sini posisinya sebagai modifier atau yang menjelaskan si working ini, si head ini, oke? Jadi hard di sini berkedudukan sebagai modifier. Terus kita masuk ke contoh yang modifiernya berupa direct object, ya kan? Direct object, asik. Oke, di sini ada cleaning kitchen cabinets. Oke, cari lagi nih yang ing-ing kira-kira yang mana? Berarti itu headnya. Karena sekarang kita lagi membahas tentang gerund phrase ya. Di sini cleaning kitchen cabinet yang ada ing-nya itu cleaning. That's why cleaning ini posisinya sebagai head berupa gerund. Oke, sedangkan direct objeknya yaitu kitchen cabinet. Oke, lemari-lemari dapur yang di atas-atas biasanya. Oke, ini berarti posisinya sebagai modifier berupa objek berupa direct object. Oke, jadi kitchen cabinet ini merupakan direct object atau modifier dari cleaning. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Kita akan membahas tentang to infinitive phrase. Tadang!
to infinitive phrase ini artinya atau maknanya di mana ada susunan kata yang headnya atau yang dijelaskannya itu pasti berupa to infinitive. Nah, biasanya kita to infinitive ini kita kenal sebagai to plus verb one. Nah, to infinitive adalah to verb plus verb one. Oke, itu dia. Nah, to infinitive ini tidak akan sempurna jika tidak diikuti oleh objek, oleh modifier, ya kan? Atau kombinasi dari keduanya. Biasanya yang menjelaskan to infinitive atau yang menjadi modifier ketika headnya berupa to infinitive ini, yang pertama ada adverb, yang kedua ada articles, yang ketiga ada noun object. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang modifiernya berupa adverb, ya kan, ketika headnya to infinitive. Di sini ada contoh, he asked me to study hard. Kira-kira mana nih to infinitive-nya? Mana nih yang bisa kita sebut sebagai to infinitive phrase-nya? Of course, kita cari yang ada to-nya dan setelah to pasti ada verb satu, maka itulah yang disebut to infinitive. Oke? Di sini ada to study. Oke, berarti to study ini berupa to infinitive yang menduduki kedudukan sebagai head-nya atau nanti yang akan dijelaskannya. Terus kira-kira yang menjelaskan to study ini apa? Oke, lanjut, di sini ada kata hard. Hard ini berkedudukan sebagai modifiernya yang berupa adverb. Jadi hard di sini yang akan menjelaskan si to study ini. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut lagi nih ke contoh yang kedua, di mana modifiernya itu ada dua sekaligus gitu, gabungan keduanya, ya kan? Ada articles dan juga noun objeknya. Di sini ada nih contohnya, they want to understand the lesson. Oke, they want to understand the lesson. Kita cari dulu, kira-kira to infinitive-nya yang mana? Sudah jelas sekali. Di mana ada to lalu verb satu, maka itulah to infinitive-nya, ya. Jadi di sini sebagai to infinitive-nya yaitu to understand, ya kan? Jadi ini merupakan to infinitive. Atau karena kita lagi membahas to infinitive phrase, berarti to infinitive ini berkedudukan sebagai head-nya atau nanti yang akan dijelaskan. Terus lanjut, di sini ada the lesson. Oke, the ini merupakan artikel, ya kan? Salah satu artikel ini bisa disebut sebagai modifier.
Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke participle phrase yang ada di dalam kasus adverbial clause. Oke? Nah, kalau dalam adverbial clause ini si participle-nya ini digunakan untuk menggantikan subjek, verb, dan conjunction. Ya, sedangkan tadi di sini kan participle-nya digunakan dalam kasus yang ini ya, adjective clause. Ini kan participle-nya itu digunakan untuk menggantikan relative pronoun dan verb. Sedangkan di adverbial clause ini participle-nya digunakan untuk menggantikan subjek, terus menggantikan verb, menggantikan conjunction. Oke, nah yang menggantikan subjek ini harus ada syaratnya, yaitu dengan syarat subjek pada adverbial clause dan independent clause-nya ini sama, baru boleh kita pakai boleh kita ganti dengan participle. Oke? Sekarang kita masuk ke contoh ya. Di sini ada learning math, she turned off the TV. Nah, biasanya kalau pakai adverbial clause itu harus dikasih koma. Ya, harus ada komanya dulu. Kalau misalnya yang ini learning math, koma, she turned off the TV. Ini artinya karena dia lagi belajar, ya kan? Dia perempuan ini lagi belajar matematika, jadi dia ini mematikan TV-nya. Nah, sebenarnya di depan learning ini ada kata because. Ya, ada kata because. Because merupakan conjunction. Nah, sedangkan tadi participle dalam kasus adverbial clause ini bisa menggantikan conjunction. Itu kenapa dalam kalimat learning math she turned off the TV, because-nya kita hilangkan tapi maknanya masih ada. Jadi learning math she turned off the TV artinya karena dia perempuan sedang belajar matematika, jadi dia perempuan ini mematikan TV-nya. Maksudnya conjunction-nya ini direduksi, oke, atau digantikan oleh participle. Yeay, akhirnya selesai juga kita membahas tentang jenis-jenis frase ya kan. Ini video terakhir, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum paham bisa komen atau bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, thank you for watching and see ya, tata. Kampung Inggris WE.